Tondo didatangi warga karena di sini tidak bisa membuka. Dikasih kesempatan berapa hari ini? Semua masyarakat. Jadi Pak. Iya. Ruang publik kembali jadi panggung drama. Kali ini sorotan tertuju pada sebuah warung babi guling di kawasan Jalan Roviga, Kelurahan Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, yang mendadak digeruduk warga lokal pada Minggu 2 Agustus 2026. Bukan soal menunya, melainkan kehadiran pelang usaha dan penataan warung di pinggir jalan utama yang dinilai terlalu mencolok. Bagi warga sekitar yang mayoritas Muslim, posisi dan tampilan fisik warung tersebut dianggap kurang mempertimbangkan sensitivitas serta estetika lingkungan pemukiman setempat. Aksi spontanitas pun tak terhindarkan, membuat suasana jalanan Tondo sempat memanas dan memancing perhatian netizen. Namun, di balik riuhnya protes warga, tokoh masyarakat setempat menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap toleransi atau hak warga negara untuk mengais rezeki. Poin utamanya ada pada etika ruang publik, tata kelola limbah, kelengkapan persetujuan tetangga sekitar, hingga kejelasan label non-halal yang sebelumnya sempat dibahas dalam mediasi awal. Kini, bola panas berada di tangan pihak kelurahan dan aparat setempat untuk memfasilitasi dialog dingin antar pihak. Peristiwa ini jadi pengingat menarik bagi siapa saja. Di balik manisnya membuka usaha di kawasan ramai, ada rasa saling menghormati dengan warga sekitar yang tak boleh terlewatkan. Sedang negosiasi. Untuk mediasi hal yang sama. Sebenarnya poinnya itu ada beberapa hal yang kita belum duduk bersama, belum saling mendengar. Seperti apa ya Bapak-Bapak dan Ibu lakukan sekarang. Jadi begini sebenarnya, saya buka warung makan ini tidak yang asal-asalan juga. Apresiasi saya waktu menjelaskan. Pertama saya survei dulu dengan sekitar Mbak, bagaimana panas sekitar. Kedua saya minta ibu berisi ibaratnya ke Pak RT, naik ke pemerintah, naik ke pemerintahan sampai terbitlah surat namanya LIP dan lain sebagainya. Beberapa persyaratan regulasinya diizinkan dulu untuk tetap berjalan, tapi dibikinkan regulasi mana yang melanggar. Harus sudah saya penuhi sebelum mediasi ini terjadi. Karena saya juga statusnya di sini sewa. Ya. Tutup bakar. Budi. Budi, nama lain Budi. Tahu ini kotor di dari mana ya Anja? Terlalu banyak Jangan banyak bicara. Tutup. Tahu banyak. Ini masyarakat. Ini bom berapa ini? Iya. Berapa ini? Siapa tahu ada sandarannya orang leh. Hah? Sadar apa? Kata ada betonnya. Iya. Bom banyak bicara begini tahu tutup saja. Lembaran pose-pose itu jangan aja. Sewa. Ya. Tutup bakar. Budi. Budi, nama lain Budi. Tahu ini kotor di dari mana ya Anja? Terlalu banyak Jangan banyak bicara. Tutup. Tahu banyak. Iya. Ini masyarakat. Iya. Ini bom berapa ini? Iya. Berapa ini? Iya. Siapa tahu ada sandarannya orang leh. Hah? Sadar apa? Kata ada betonnya. Iya. Bom banyak bicara begini tahu tutup saja. Lembaran pose-pose itu jangan aja. Dikasih kesempatan berapa hari ini? Cabut. Iya. Kan saudara sendiri yang cabut, jangan kita yang cabut. Nanti dikasih kesempatan dulu. Persetujuan warga sini kan banyak. Kalau mau bukan di mana saja Pak? Di mana cara surat itu kan 30 tahun Harus bersih dari makanan. Dari penyuluh agama. Itulah. Siapa di sini? Memang nih, Siapa kurang?
jual babi. Iya. Nah sekarang kalau kita mau lihat di sini masyarakat oke. Ada berapa di sini? Pertanyaan. Ini ciri-ciri orang primitif ini. Asik babi aja dari dulu yang dibahas. Kalau nggak tentang babi, pasti tentang perbedaan agama. Indonesia ini nggak bakalan maju. Ketika negara lain udah membahas tentang nuklir, Indonesia masih membahas tentang perbedaan. Dan ini ciri-ciri orang munafik. Pandai menilai, tapi lupa ngaca. Sok ngerasa tindakannya itu paling benar. Iya kan? Terjadi lagi penutupan paksa warung babi khas Bali di daerah Tondo, Palu, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Dan aneh, jarak 1,2 km iku ono prostitusi sing wis buka suwi gak diapa-apakno. Kok iso prostitusi mau jarno warung babi mau bubarno? Gak masuk akal, gak masuk akal. Padahal cara ngomong bahaya prostitusi karena menyebarkan virus AIDS, penyakit kelamin dan lain-lain kan. Warung babi kan kuno tekeni non halal, warung babi khas Bali non halal. Ya wis gak usah mangan nang kuno lapo mau tutup. Padha-padha lek ngomong kan wong apa prostitusi golek rezeki wong dodolan babi yo. Golek rezeki kok, ya Allah, kok bisa gitu loh. Lebih bahaya, lebih takut dengan babi daripada prostitusi yang sudah lama berdiri. Asoy wong Indonesia rek. Halo teman-teman, saya Willem, saya warga pendatang yang tinggal di Pulau Bali. Sekarang Bali ini lagi geger ya, dengan berita seorang kerama Bali yang buka warung babi guling. Kemudian didatangi oleh warga dan massa, tepatnya di daerah Tondo di Palu, yang dimana massa ini menuntut dia untuk menutup warungnya. Tentu ini hal yang sangat menggegerkan, karena di Bali sendiri yang namanya warung halal dan warung haram gitu ya, itu hidup berdampingan gitu, bersebelahan dan tidak pernah ada masalah, karena pada akhirnya yang memilih makanan itu ya manusia, kitalah yang memilih mau makan apa. Kalau ternyata makanan tersebut bertentangan dengan kepercayaan kita, ya jangan dimakan, jangan dibeli. Begitu. Toh juga pemilik restoran yang menjual makanan haram tidak pernah memaksakan kita untuk membeli makanan tersebut. Begitu. Jadi menurut saya ini adalah suatu kejadian intoleransi yang luar biasa dan diskriminasi ya, kepada orang yang mempunyai kepercayaan yang berbeda, mempunyai adat istiadat yang berbeda. Begitu, dan saya harap kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Begitu kira-kira teman-teman ya. Warungnya sudah menginformasikan dengan jelas non halal, tidak beroperasi sembunyi-sembunyi, sudah berizin, lokasinya di samping kampus kampus Hindu, masih tetap diprotes. Ini ya, jangankan teman-teman yang nonis, kami yang Islam pun heran. Padahal simple sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang protes, yang demo calon penghuni surga. Kalau merasa Islam, kalau merasa tidak bisa makan B2, ya jangan ke situ. Sudah 2026 masih saja bawa-bawa agama untuk sifat intoleran dan provokatif. Padahal jelas dalam Islam yang dilarang menjual dan mengonsumsi B2 itu umatnya Islam sendiri. Islam tidak melarang agama lain, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya yang pendosa pun tahu ada ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agamaku. Selama tidak merusak apalagi memaksakan akidah, ya tidak apa-apa bapak-bapak, ibu-ibu. Yang dilarang dalam Islam juga bukan cuma mengonsumsi B2, tapi memutus rezeki orang lain.